Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Kamandi Subanda Syafis, SEMACCA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pajak B. Perkenalkan, nama saya Yunita Firdiani dengan ujung NPM 083. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS Manajemen Pajak saya. Langsung saja artikel yang pertama yaitu dari jurnal Ecological Economics yang berjudul The Impossible Law of Fossil Fuels Company for Carbon Taxes. Penulisnya yaitu Alain Naef, tahun 2024. Jadi, fenomena atau latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus untuk membahas apa motivasi di balik dukungan perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil terhadap pajak karbon yang terlihat bertentangan dengan kepentingan bisnis perusahaan tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi atau mengungkap alasan di balik dukungan perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil pada pajak karbon dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada kebijakan iklim secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas pajak karbon dalam mengurangi emisi CO2 dan memberikan transisi yang positif pada energi terbarukan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menganalisis komunikasi korporat dari 100 perusahaan minyak dan gas terbesar yang kemudian menyajikan beberapa bukti kuantitatif dan kualitatif mengenai dukungan terkini dari perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil terhadap pajak karbon. Metodologi yang digunakan antara lain pencarian dan bantuan mesin pencari atau Google untuk setiap klaim pajak karbon yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas. Penelitian ini bersifat global dengan berfokus pada negara-negara yang menerapkan pajak karbon seperti Kanada, Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini. Penelitian ini membahas model trilema konseptual perusahaan bahan bakar fosil dan pajak karbon. Model tersebut menginformasikan bahwa hanya ada 3 opsi yang memungkinkan. Pajak karbon efektif yang mengurangi emisi namun mengurangi penjualan perusahaan bahan bakar fosil. Pajak karbon yang tidak efektif sejalan dengan penjualan yang berkelanjutan bagi perusahaan bahan bakar fosil atau transisi sukarela yang dilakukan oleh perusahaan bahan bakar fosil menjadi perusahaan energi yang lebih luas, yang akan mengurangi emisi dan tidak memerlukan pajak karbon. Nah, hasil dari penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa di antara perusahaan minyak dan gas yang telah menyuarakan isu ini, di antaranya 50 perusahaan terbesar, 78% itu mendukung pajak karbon. Di antara seluruh sampel 100 perusahaan migas terbesar, mayoritas belum mengambil sikap. Sisanya terbagi rata antara mendukung dan menentang pajak karbon. Motivasi sebenarnya dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pajak karbon ini masih belum jelas. Kerangka teoritis yang disajikan dengan jelas menunjukkan bahwa kecuali perusahaan bahan bakar fosil memutuskan untuk melakukan transisi, maka hal tersebut akan menghasilkan pajak yang efektif dengan kerugian bagi perusahaan bahan bakar fosil atau pajak yang tidak efektif namun tidak ada mitigasi perubahan iklim. Selain itu, perusahaan yang menentang pajak karbon dapat dipahami karena kemungkinan besar hal tersebut akan menurunkan pendapatan perusahaan-perusahaan ini dan mendevaluasi cadangan devisa. Hal ini adalah hasil negatif bagi perusahaan nirlaba manapun yang dimiliki oleh pemegang saham. Selanjutnya pada artikel yang kedua yaitu dari jurnal Energy Economics dengan judul A Carbon Tax versus Clean Subsidies, Optimal and Suboptimal Policies for the Clean Transition. Penulisnya yaitu Anthony Wyskich, tahun 2024. Fenomena penelitian ini tuh membahas adanya tantangan global dalam mengurangi emisi karbon dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Fenomena yang dihadapi yaitu ketidakmampuan banyak negara dalam menerapkan kebijakan iklim yang optimal karena berbagai kendala seperti politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini tuh menyoroti 2 instrumen kebijakan utama yaitu pajak karbon dan subsidi bersih yang dapat digunakan untuk mengurangi emisi karbon. Tujuan dari penelitian ini tuh yaitu mencari cara terbaik dalam transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan pendekatan yang paling optimal untuk memfasilitasi atau mendorong investasi dan inovasi menuju sumber energi yang berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu metodologi penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan model kompleks yang mewakili berbagai bagian ekonomi terkait dengan energi. Penelitian membagi model menjadi tiga sektor utama yaitu jasa, energi bersih, dan energi kotor. Setiap sektor itu mewakili aspek yang berbeda tentang bagaimana energi digunakan dan diproduksi dalam perekonomian. Model tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan pajak karbon dan subsidi untuk energi bersih berdampak pada transisi ke sumber energi yang lebih bersih. Selain itu, peneliti juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi satu sama lain melalui simulasi numerik dengan kalibrasi model. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian, model yang diuraikan menggabungkan teknologi endogen dan pergerakan bebas pekerja antara sektor energi dan jasa dalam transisi energi bersih. Sebagian besar kalibrasi model mendukung temuan bahwa pajak karbon adalah instrumen tunggal yang lebih disukai bila diterapkan secara permanen. Namun, hal ini tidak berlaku jika kebijakan optimal pada akhirnya tercapai setelah model tahun 2050, karena kinerja subsidi penelitian sementara lebih baik dalam banyak kalibrasi. Nah, mengenai keterbatasan, model ini tuh bersifat deterministik. Oleh karena itu, ketidakpastian dampak iklim seperti resiko titik kritis tidak dipertimbangkan. Misalkan titik kritis dipicu oleh kenaikan suhu di atas ambang batas yang tidak diketahui. Dalam hal ini, kebijakan yang optimal mungkin akan lebih kuat dalam jangka pendek untuk membatasi tingkat pemanasan maksimum. Hal ini kemungkinan akan mendukung pajak karbon karena suhu puncak yang lebih rendah dapat dicapai. Nah, penelitian ini juga menyoroti dampak potensial terhadap penelitian ramah lingkungan akibat kenaikan harga energi pajak karbon yang dapat dimitigasi melalui skema seperti baseline dan kredit. Perluasannya dapat mencakup penelitian pada teknologi yang tidak terlalu kotor seperti gas alam. Meskipun model ini mempertimbangkan substitusi antara jasa dan energi, peningkatan efisiensi melalui investasi modal pada sisi permintaan seperti menjadikan rumah lebih hemat energi atau investasi pada sisi penawaran seperti menjadikan pembangkit listrik tenaga fosil yang lebih efisien dapat dipertimbangkan. Memasukkan aset energi yang mempunyai masa hidup berumur panjang akan mengurangi potensi transisi dalam jangka pendek. Sekian hasil pemaparan UAS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.